dia nyanyi sambil mungkin tersenyum gitu. Ada loh Pak, orang bisa nyembah sambil tersenyum, kemudian dia tertawa kecil gitu. Kemudian mungkin ada beberapa orang bilang, itu bukan hadirat Tuhan loh, hadirat Tuhan tuh mestinya menangis. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Saya itu agak susah merasakan hadirat Tuhan. Waktu awal-awal saya bertobat itu gak ngerti sih hadirat Tuhan itu seperti apa. Pernah dijelasin sama hamba Tuhan, oh hadirat Tuhan tuh di kemah suci, ya, ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Aduh makin mumet saya. Bu Valen, ini Bu Valentina Irawan nih yang saya undang untuk podcast Gideon Yustianto ya. Itu tambah mumet saya gitu. Terus denger lagu waktu itu gitu ya. Dekat padaku, itu rinduku. Apa namanya? Setiap kataku kau pun menunggu, yang intinya apa namanya, memandang wajahmu. Itu ketika saya dengar lagu itu, bukan saya itu memandang wajah Yesus, bukan saya itu kemudian merasakan the presence of God yang seperti apa ya, bisa kerasa oleh indera manusia gitu ya. Tapi saya itu diingatkan tentang bahwa kamu sudah mengalami Tuhan. Lewat apa? Kalau zaman sekarang itu istilahnya lewat produk-produknya. Kalau ada katanya Allah Jehovah Jireh menyediakan. Coba kamu pikir, hitung. Ayo flashback masa lalu. Bukankah kamu sejauh ini masih dipelihara? Ketika kamu mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ketika di suasana itu kemudian saya nanya, apa sih hadirat Tuhan? Lewat produknya. Manifestasinya mungkin ya. Kalau disebut bahwa Allah Jehovah Rafa menyembuhkan, tapi saya akhirnya mengalami sendiri, bukan kata orang. Ya seperti Ayub, bukan kata orang. Sekarang aku memandang engkau, ya kan? Saya bukan memandang wajahnya, saya bukan memandang secara indera, tapi saya memandang, iya ada tangan. Saya tuh gini loh, apa-apa itu saya ini orangnya logika terus ya. Saya dididik untuk sistematis, saya dididik karena mulai dari kecil sampai dewasa pun itu kuliahnya sains, jadi harus sistematis, logik di akal manusia gitu ya. Ada rumusnya, semua terukur. Tapi itu yang justru membuat saya stres karena nggak bisa saya analisa. Kenapa yang dulunya mama saya itu sempat buta, akhirnya melihat. Yang saya ini ada benjolan, terus tiba-tiba lenyap. Di situ, ya itu hadirat Tuhan. Nggak tahu itu betul atau enggak. Hadirat kan bicara tentang kehadiran. Nah sebenarnya kehadiran itu kadang kalau WL nyanyi kan mesti dia bilang mari kita undang hadirat Tuhan. Gitu ya kan, rasakan Tuhan hadir di sini. Itu awal-awal saya bingung loh, kayak gimana ya gitu. Saya sampai tertekan, aduh kok saya gak merasakan Tuhan ya gitu. Padahal hadirat Tuhan itu kan Tuhan hadir. Betul. Nah sedangkan di Alkitab kita ini baru-barusan nih, karena kita lagi podcastnya baru selesai lewat Pentakosta kan. Roh Kudus diberikan buat kita. Nah dalam 1 Korintus 3 ayat 16 kan dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus. Roh Allah ada bersama dengan engkau, tinggal di dalammu. Berarti sebenarnya ketika saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saya harus percaya bahwa dia itu ada bersama dengan saya. Ya, lepas dari orang bicara penuh Roh Kudus kemudian berbahasa roh dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan gereja yang tidak karismatik kan begitu? Kita kembali ke Bible sebenarnya. Nah, itu cuma sebuah manifestasi karunia berbahasa roh. Tapi kan tujuannya untuk membangun iman sendiri kata Alkitab toh. Nah, sedangkan kehadiran Tuhan itu sebenarnya sudah ada bersama dengan kita. Nah, persoalannya ini yang harus kita terus menyadarinya. Nah, sedangkan banyak kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu bersama kita. Kita selalu membutuhkan Tuhan ketika ada masalah. Nah, sehingga akhirnya enggak gini. Jadi orang menunggu hadirat Tuhan itu ya tadi Bapak bilang produknya itu. Iya. Kalau produknya nggak ada berarti Tuhan nggak ada. Hadir. Gitu ya. Nah, sedangkan istilahnya sebenarnya Tuhan hadir. Nah, kalau kita bicara lagi seperti puji-pujian tadi, memandang wajahmu, tinggal diam dalam hadiratmu. Nah, kenapa saya sambung lagi ke doa tadi gitu istilahnya. Kenapa seseorang harus stay duduk kadang di hadirat Tuhan untuk bisa menyanyi, kemudian menikmati, merasakan, sebenarnya untuk mengingat lagi, untuk kita ini dicas ulang lagi kesadaran roh kita ini loh, bahwa Tuhan itu gak kemana-mana gitu. Hadiratnya itu ada bersama denganmu. Jadi kan baik gitu. ketika engkau terpuruk sekalipun ya dia tetap ada gitu. Ya, sekalipun mungkin di lumpur dosa pun Tuhan gak buang loh.
Wow. Tuhan nggak iya, tinggalkan, iya, iya. buat apa Tuhan datang buat manusia kalau ada yang berdosa kemudian dia tinggalkan. Iya. Yang sering ninggalin kita kan manusia sih. Iya, iya, iya. Satu jiwa yang hilang aja dia cari. Ya itu Iya, masalahnya. Jadi Oke. bicara hadirat Tuhan itu. Jadi saya salah nih menerjemahkan hadirat Tuhan. Sebenarnya Iya, enggak. tolong dipahami. Itu kan Sebenar- awal-awal saya kekristenan saya. Sebenarnya awal saya juga untuk mengerti hadirat Tuhan karena saya besar di satu gereja yang semuanya praise and worship. Jadi saya hanya menyadari bahwa kalau saya praise, saya worship sampai saya bisa nangis gitu ya, sampai saya bisa kayak gemeter-gemeter, Kayak gemeter. merinding-merinding. Terus jatuh, gitu. merinding-merinding. Nah berarti Nah, saya itu- dilawat Tuhan hadir gitu loh. Nah, ya kan? seperti yang Bu Valen bilang, saya ini dibesarkan di sebuah gereja yang awalnya itu nggak begitu-begituan gitu loh, ya. Nah, kembali- Ada kan gitu loh yang Kembali kayak gitu. konsepnya kita kembali ke Bible aja lebih bagus sih sebenarnya gitu ya, karena kebenaran tuh firman itu nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambah. Jadi kita kembali ke Alkitab. Ada satu situasi di mana orang dilawat Tuhan karena Tuhan memang ingin berperkara dengan orang itu, atau sebuah kerinduan seperti Daud, seperti rusa yang haus akan sungaimu, dia bisa rasakan satu aliran kemudian dia bisa sampai menangis gitu ya. Tetapi bukan berarti ketika seseorang dia berdoa, dia mungkin lagi happy gitu ya, dia lagi penuh ucapan syukur, kemudian dia datang, dia nyanyi sambil mungkin tersenyum gitu. Ada loh Pak, orang bisa nyembah sambil tersenyum, kemudian dia tertawa kecil gitu. Kemudian mungkin ada beberapa orang bilang, itu bukan hadirat Tuhan loh, hadirat Tuhan tuh mestinya menangis gitu. Nah sedangkan Sudah di set gitu ya. kembali kehadiran Tuhan itu hanya pribadi seseorang itu yang bisa merasakan. Nah cuman tergantung kembali itu Pak, selalu ada satu titik adalah belajar untuk menjadi dewasa dalam pengenalan akan Tuhan dan firman. Oke, selalu Bu Valen singgung-singgung tentang kedewasaan ya. Siapa sih yang gak kepingin menjadi dewasa secara rohani gitu ya. Ya. Kalau usia sih ya kepengennya jadi dewasa gitu, tapi nggak mau jadi tua ya kan. Nah ini dari tadi saya langsung Tergelitik terpikir nih. terus gitu ya. Dewasa rohani itu yang kayak gimana gitu. Ukurannya seperti apa? Sebenarnya Nah lagi-lagi katanya bisa menikmati hadirat Tuhan ya ketika kita mengalami kedewasaan rohani katanya. enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Jadi Makanya sebenarnya contohnya waktu saya kan awal-awal belum dewasa. jadi sebenarnya enggak sih. Ketika saya juga dalam arti dewasa itu dalam pengenalan, di dalam karakter, cara bicara, cara berpikir, terus menanggapi sebuah kehadiran, salah satu yang sekarang kita bahas itu ya. Kalau waktu masih anak-anak kita selalu kan belajar dari kata orang atau kata hamba Tuhan gitu ya. Kita ngikutin. Tapi ketika kita punya pengalaman pribadi dengan dia, itu akan benar-benar mengajarkan kita tentang sebuah kehadiran yang real. Dan itu bukan hanya bicara tentang manifestasi, tapi itu bicara benar-benar ada satu iman di mana saya berjalan bahwa tiap hari saya ada bersama dengan dia. Nah Iya, ini kedewasaan yang seperti ini yang saya maksudkan. Iya, catat baik-baik ya. Bahwa kehadiran Tuhan sama dengan Tuhan itu telah hadir setiap hari, berjalan bersamamu setiap saat. Ya. Sehingga ketika ada badai, ada masalah, ada persoalan, kita ini nggak berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Jadi kita juga nggak Gitu berpikir ya. ketika saya kok nggak merinding ya denger lagu itu, gitu. Nggak kayak dulu lagi. Jangan-jangan Tuhan udah pergi gitu. Jadi Tuhan itu bisa datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi gitu. No, Tuhan nggak No begitu ya, ya. nggak ya. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Hanya saja seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Artinya Betul. hati kita jauh. Nah, ketika hati kita jauh, kita selalu merasa bahwa Tuhan nggak ada. Kenapa ya kita tuh selalu ngerasa Tuhan tuh jauh ketika kita ada masalah ya? Kalau tapi dalam keadaan kita fine gitu ya, kita diberkati, wah secara keuangan semuanya fine. Oh Tuhan bersamaku Immanuel gitu. Ya. Ya itu kembali lagi ke pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan, Pak. Berarti belum dewasa gitu. Bukan tidak dewasa sekali. Kita nggak akan pernah menjadi sempurna. Iya. Karena hari lepas ke sehari kita ini selalu belajar sesuatu yang baru dengan Tuhan. Termasuk pengalaman-pengalaman kita menyadari Tuhan ada. Nah sampai di satu titik seperti Pak ngalamin sakit. That's orang-orang beberapa sampai nafas nggak bisa keluar dan sebagainya. Tapi sembuh ya, mungkin ada yang cacat. Nah kemudian ada yang meninggal gitu. Nah Pak ngalamin kesembuhan ilahi seperti ini gitu ya. Tapi apakah Pak Gideon cuma ngalamin baru kali ini tentang Tuhan?
bagaimana mujizat atau ya tadi tuh produk kehadiran Tuhan itu. Awal-awal sih iya. Ya. Tapi setelah terakhir ya saya nggak bergantung begitu-begitu sih. Nah itu yang saya bilang. Karena itu nggak selalu muncul yang begitu-begitu gitu. Satu kedewasaan itu tidak akan melihat hasilnya, tapi benar-benar menyadari kebersamaannya. Betul. Nah itu jadi akhirnya kalau sudah tahu bahwa dia bersama, sekalipun mungkin doa itu nggak dijawab atau masalah itu rasanya nggak selesai, ini pengalaman saya pribadi ya, nggak ngerasain bahwa Tuhan nggak ada. Yang saya rasakan bahwa saya harus lebih mendekatkan diri dengan Tuhan dan benar-benar ini loh membuka satu alam bawah sadar saya untuk saya menyadari lagi bahwa Tuhan tuh nggak kemana-mana. Jadi bukan Tuhan yang pergi sebenarnya karena ada masalah. Kita sedikit imannya drop. Nah ketika iman itu drop dan akhirnya kita merasa karena daging yang muncul. Iya. Nah, akhirnya, itu yang terjadi sama saya waktu kena COVID itu. Anda bisa melukiskan dengan betul ya. Kondisinya begitu, iman saya drop. Ya, karena harapan gak sesuai kenyataan. Saya udah doa-doa Bu, aku tangking dalam nama Yesus COVID saya udah jaga. Katanya kan iman juga pakai usaha. Semua sudah, tapi kok ya kena COVID tuh. Mulai pelepasan saya kan. Satu rumah lagi bayangin. Apa gak kecewa sampet loh saya di titik kecewa sama Tuhan bener. Rasanya seperti itu. Iya rasanya seperti itu gitu. Nah, tapi saya bersyukurnya ya itu loh. The presence of God itu kemarin saya ngobrol dengan hamba Tuhan. Munculnya itu justru di tengah-tengah penderitaan. Ya, terkadang gini Tuhan itu izinkan kita walaupun sampai di titik iman yang terendah. Yang penting masih ingat ada Tuhan. Oh masih. Ya kan? Nah, masih. Ya itu tadi kalau di Alkitab bilang iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Biji sesawi itu cuma setitik pulpen loh Pak, ya kan? Bisa pindahkan gunung. Artinya begini, selama Tuhan yang bekerja untuk segala sesuatu, kadang kita bilang gini, kita harus beriman. Hanya karena iman, enggak juga. Terkadang kasih karunia Tuhan dia akan bekerja di dalam hidup kita sekalipun pada saat itu kita sudah benar-benar rasanya Tuhan kok begini sih. Iya, kok begitu ya Tuhan ya. Saya ini kurang apa coba. Nah inilah sebenarnya cara Tuhan memperkenalkan dirinya dan kehadirannya dalam hidup kita. Gitu. Akhirnya kemudian saya mulai mikir gitu ya setelah di pertengahan itu. Iya ya kan dokter bilang 2 minggu gitu masa kritis setelah lewat gitu. Iya ya kita ini serumah kok ya masih sehat-sehat semua gak sampai memberat. Iya ya nah ini siapa coba yang bikin kayak begini gitu. Apa orang-orang tuh di luar sana ada yang doain saya ya itu mungkin saya percaya gitu. Doa orang-orang lain sahabat-sahabat teman-teman saya. Tapi itu sebenarnya anugerah buat saya untuk bisa lepas dari ini gitu. Dan dari sana saya mulai timbul empati ya. Saya tidak bisa lagi menghakimi COVID dikutuk. Seperti itu. Gak ada Tuhan dalam hidupnya tuh. Nah itu saya gak mudah menghakimi seperti itu. Gitu. Jadi kehadiran Tuhan pun bisa terjadi ketika masalah itu benar-benar datang bertubi-tubi. Itu justru pada saat itulah Tuhan itu sebenarnya benar-benar hadir. Di dalam kitab Mazmur itu ada satu tema Mazmur 29. Ini jadi rema buat saya pada saat-saat saya punya masalah bertubi-tubi ya. Tuhan dalam badai. Itu gimana tuh? Itu judulnya Tuhan dalam badai. Suara Tuhan menggelegar gitu kan ya. Nah pada saat itulah saya akhirnya belajar satu hal begini. Dalam badai Tuhan ada. Nah waktu itu saya sebenarnya diajarkan tentang perkataan iman gitu ya. Jadi Tuhan hadir dalam badai, suara Tuhan menggelegar, suara Tuhan menyentak, suara Tuhan membuat rusa betina yang hamil melahirkan. Wih, itu dahsyat ya. Akhirnya di situ saya pakai untuk doa Pak. Berarti 1 Korintus 3:16 itu nggak salah, Tuhan ada di dalam saya. Nah sekarang saya nggak bisa terus nangis dengan masalah, kemudian berserah dengan masalah. Paling tidak saya harus lawan dengan iman, kedaulatannya terserah Tuhan. Nah pada saat itu, tapi ada satu titik di mana tidak selalu berperang atau memperkatakan perkataan iman karena Tuhan ada dalam badai. Nah kadang ketika Tuhan ada dalam badai, Tuhan juga bisa seperti murid-murid di dalam perahu. Iya ketakutan. Nah tapi Tuhan bilang tenang, santai. Ya kan, tenang gitu. Nah ada titik di mana ketika ada masalah Tuhan bilang no pray seperti itu. Kamu gak harus doa begitu. Yang kamu harus kuasai adalah emosimu, dirimu. Nah jadi kehadiran Tuhan itu bukan bicara
cuma gemetar-gemetar, tapi benar-benar dia ajarkan berjalan dengan dia itu something yang Bapak bilang tadi, hal-hal yang nggak ada metode, Iya, nggak ada mungkin. metode. Pak butuh duit 100 juta nih bulan ini. Tiba-tiba Tuhan suruh orang yang nggak kenal sama Pak, hanya 1 kali ketemu hari itu dan berkata, Bu tolong dong minta nomor rekening. Tiba-tiba seminggu ke depan dia transfer 100 juta. Nggak masuk akal, padahal sudah mikir, ini gimana caranya bisa dapatkan duit ini untuk bayar ini gitu. Nggak bisa. Yang kayak Iya. gitu-gitu nggak bisa. Termasuk Iya. sakit itu nggak masuk akal gitu Nggak loh. masuk akal, nggak masuk akal. Jadi teman saya nih ada yang keterlambat 3 hari masuk rumah sakit, masih muda, meninggal juga. Nah, Ya. Ya itu Nah. juga saya nggak bisa menghakimi dia dosa. Kalau saya bilang begini, kita yang masih diberi kesempatan hidup, kasih karunia berjalan, artinya hidup ini dipakai sebaik mungkin untuk dia, ya kan? Betul. Kalau yang sudah selesai, jangan bilang karena dia ada dosa. Iya gitu. Saya cuma bilang ya karena Tuhan mungkin belum selesai aja sama saya gitu. Iya, kalau Saya harus mereka ya udah selesaikan. selesai, udah gitu aja lah gitu. Dan gak usah takut hidup mati Oke. karena semua ada di dalam waktunya Tuhan. Toh kalau kita dengan iman percaya dan kita tahu bahwa kita udah berusaha hidup benar, kasih karunia itu akan terus datang dengan kita. Mati pun keuntungan kata Paulus kan, ya masuk surga lah. Amin, puji Tuhan. Iya Pak. Iya iya, di bumi pun tapi seperti di surga juga itu kasih Amin. karunia, ya kan. Oke. Iya, Memang Tuhan iya. belum selesai tapi saya sudah selesai dengan Anda Bu karena saya sudah dapat jawaban tentang hadirat Tuhan itu. Jadi nggak Baik, mesti baik. ini camkan baik-baik ya. Anda nggak mesti harus merasa gemeter-gemeter, Anda merasa bulu kuduknya berdiri, Anda nggak harus menangis, Anda nggak harus tertawa, Anda nggak harus kemudian berbahasa roh, Anda nggak harus dengan apa ya menjadi orang aneh lah saya istilahnya kayak Iya, gitu. iya. Ya dalam keseharian detik ini, menit ini, ya semenit ke depan, Ya. 1 jam ke depan, selamanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Begitu ya. Ya itu yang benar. Oke, deal. Deal. God bless you Bu, terima Semangat, kasih. Tuhan berkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.